밤 이렇게 시간이 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siswa-siswi pada Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dari siswa-siswi Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Sebelum kita lanjut, kita baca doa terlebih dahulu ya. Di sini siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, lebih baik kita dulu baca Fatihah dan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Sebelumnya, siswa-siswi Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan ini? Jadi, kemarin ada kegiatannya? Nah, itu akan menjelaskan sedikit. Jadi, nama kegiatan kita ini bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini salah satu strategi dalam layanan bimbingan tersebut yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada peserta didik mengenai topik yang akan kita bahas nanti. Nah, di sini dari topik kita untuk terbuka menyampaikan pendapatnya. Apapun nanti materi yang kita bahas, tolong kemukakan pendapatnya. Nah, nanti sebelum mengemukakan pendapat, silakan angkat tangan dulu ya. Oke, ada di sini. Misalnya kalau dalam pembahasan kita ada yang bersifat pribadi, silakan di dalam kelompok ini aja kita bahas, jangan disebarluaskan. Paham? Nah, nanti kalau ada informasinya itu bersifat umum dan layak diketahui oleh banyak orang, silakan dibagikan ke orang lain di luar kelompok ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Kita akan bermain rangkai nama. Ya. Nanti silakan sebutkan nama dan hobinya. Oke, bisa kita mulai? Oke, mulai dari Ida. Perkenalkan, nama Ibu Rahmatia, biasa dipanggil Ibu Tia. Hobi Ibu membaca. Akan lanjut? Nama saya Adi Ustaz Kamal. Kita lantai nama, berarti dia hobinya membaca, Alif hobinya. Ya. Ibu Tia hobi membaca, Alif hobi apa? Bilang juga nama Ibu Tia. Itu namanya lantai nama. Bapak dia hobinya membaca buku. Lalu dari itu berbulan. Kenalkan nama saya ketika dari kecil di saya. Ibu Mutia hobinya membaca, Ade hobinya membaca, Febrit hobinya main bulu tangkis. Perkenalkan, saya Siti Fadila, hobinya menulis. Jelaskan suaranya. Lanjut. Mutia hobinya membaca, Ade hobinya bermain bola, Kevin hobinya bermain bulu tangkis, Zara hobinya menulis. Alina hobinya bulu tangkis, Sabda hobinya membaca.
kemudian hobinya membaca, Alif hobinya mengolah, Ipin hobinya menonton, Tiara hobinya menulis, Alifah hobinya menonton, Sembi hobinya membaca, Ipin hobinya menonton, gunakan ujian untuk mengolah, hobinya menonton. Mutia hobinya membaca, Alif hobinya bermain sepak bola, Kevin hobinya bermain bulu tangkis, Tiara hobinya menulis, Alifah hobinya badminton, Sami hobinya membaca, Kevin hobinya menonton, Agra hobinya bermain game. Perkenalkan nama saya menjadi Alfa Rizky, hobi saya bermain game. Jadi semuanya sudah saling kenal ya? Ya. Kalau hobinya bisa itu nanti yang saya hobi bisa main bareng. Oke. Sebelum kita lanjut, jadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai bimbingan kelompok. Siapa yang masih ingat apa itu bimbingan kelompok? Ya, diskusi dan kelompok. Bagus tadi. Apa lagi? Kerjasama dengan kelompok. Ya, kerjasama dengan kelompok. Jadi, ya menyampaikan pendapat pribadi. Oke, ulang lagi ya. Jadi bimbingan kelompok ini salah satu strategi dalam bimbingan kita sendiri yang beranggotakan 8 sampai 14 orang yang berbentuk dinamika kelompok seperti yang kita lakukan pada saat ini. Pagi ini. Nah, Ibu sebagai pemimpin kelompok dan ada Ibu sebagai anggota kelompok. Bu, Nah, di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama itu topik bebas dan yang kedua topik tugas. Bu, Kalau topik bebas ini, topik yang berasal dari mana itu? Seperti berita yang viral sekarang apa? Saya tahu berita yang viral sekarang. Nah, itu topik dari Anda Ibu namanya topik bebas. Nah, kalau dari Ibu namanya topik tugas. Nah, sekarang kita akan menerapkan topik tugas, yaitu topik berasal dari Ibu. Oke, untuk sekarang kita memakai topiknya mengenai impian atau cita-cita. Nah, kenapa Ibu mengambil topik ini? Karena pasti setiap kita punya impian dan impian yang akan kita capai. Impian kita pasti ada yang ingin jadi dokter dan sebagainya. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas impian kita masing-masing, terus bagaimana cara mencapai impian tersebut. Nah, sekarang Ibu tanya dulu satu-satu impian atau cita-cita dari masing-masing kamu. Mulai dari SD, kan kadang-kadang impian kita tuh kan berubah-ubah. SD mau jadi ini, terus SMP mau jadi ini, TK mau jadi ini, gitu kan. Nah, sekarang Ibu tanya siapa dulu yang mau menyampaikan cita-citanya dari saya sampai sekarang apa? Cita saya jika itu menjadi pilot. Jadi menjadi pilot, SMP ini pemimpin saya. SMP ini apa nih ceritanya? Lanjut siapa lagi? Yang satu tangan. Oke, Ras, silakan ya. Jadi SMP ceritanya ada lagi. Yang satu lagi? Yang satu lagi. jadi tentara, SD jadi polisi, SMP terus jadi kita. Oh ya, jadi apa?
Jadi galau. Sudah SMP. Aku udah Oke, bagus. Lanjut. jadi aku parah jadi SD jadi kan jadi SMP saya jadi Nah, sesi siapa? oke Nah, jadi konsisten ya, dari TK sampai SMP. Oke, jadi semua cita-cita Ibu sangat bagus. Semoga Ibu Kakak segera bisa terwujud. Nah, Awak ambil bilang aja. itu kan cita-citanya berubah-ubah tuh, belum konsisten. Masih mungkin pas SMA udah berubah lagi kan. Nah, sebenarnya mungkin pas kamu udah kuliah ya, karena SMA pasti kamu harus memilih satu yang benar-benar kamu dalami. Nah, mengenai membahas cita-cita atau profesi tadi, Ibu mau tanya nih, menurut kamu apa sih makna dari impian atau cita-cita itu? Siapa dulu yang menyampaikan pendapatnya? itu Angkat tangannya dulu ya. Kalau nggak ada yang ditunjuk. Kevin, menurut Kevin apa impian itu? tujuan yang ingin capai pada masa depan ya. Oke, bagus. Tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Betul, Pin. Apa lagi? Apa lagi? Kita itu ingin sebagai impian kita. Apa? Cita itu impian yang Impian semua orang. impian semua orang. Ya, betul. Betul betul. Siapa lagi? Sani, silakan. Kayak bagus, sesuatu yang mau dicapai dengan sangat dan tidak keras. Lima? susunya. Oke, jadi semuanya bagus. Jadi impian atau cita-cita itu adalah sesuatu yang mau kita capai di masa depan dengan diiringi usaha dan doa. Nah, terus menurut kamu kenapa cita-cita itu? Agar mempunyai tujuan hidup. Apa lagi? Lebaran tadi? Ya, fokus pada satu tujuan. Ada lagi? Sani apa Sani? Apa tadi? Kenapa kita itu harus memiliki impian? PPKB. Ya, mereka lagi boleh wanita. Ya, memiliki keluarga, boleh agar bisa berguna di agar bisa berguna di masyarakat, ada pesan negara juga kan. Terus Pipi? Ya, mengapa kita harus memiliki impian atau cita-cita itu? Agar semua orang bangga. Oh, Agar kita bisa membanggakan semua orang ya, terutama keluarga kita. Oke, bagus. Nah, jadi kita pribadi harus memiliki impian karena impian itu satu tujuan hidup kita yang akan kita capai. Nah, terus bagaimana cara meraih impian itu? Kita sebagai kamu nih sebagai siswa, Vera? Bekerja keras dan giat belajar. Bagus. Lanjut. Belajar. Atau menyerah dan percaya diri. Nah, suka menabung ya. Kedua, Kevin, bagaimana cara meraih impian atau cita itu? Mencapai pendidikan yang tinggi. Oke, Olive. ya berdoa dengan isu yang Sholat ibadah. Oke, bagus. Beribadah ya. Di antara semua usaha kita
menjelaskan tentang cita. Cita itu impian kan? Iya, impian atau cita-cita. Itu tujuan hidup kita ke masa depan. Dan terus ada instruksi. Kenapa kita memiliki impian atau cita-cita? Tentang materi kita aja. Kenapa suka ya? Kenapa kita harus memiliki cita-cita? Kenapa dia harus memiliki cita? Karena dapat menafkahi keluarga, hidup selanjutnya, jadi kaya raya, dan lain-lain. Terus bagaimana cara mencapai cita itu? Berdoa dengan sungguh-sungguh, beribadah, serta menyerah, Yes. dan kita doa orang tua. Lanjut, Kevin. Kesimpulan dari yang tadi dibuat. Materi kita hari ini. Bagaimana kita dalam menggapai cita-cita kita dan mempersiapkan diri untuk menggapai cita-cita kita di masa depan. Oke, bagus. Lanjut. Tiara. Cita-cita Ya. cita-cita itu yang harus kita gapai, gimana proses kita belajar untuk mencapai cita-cita. Terus impian itu kayak apa yang kita inginkan dari kecil, SD, SMP, dan seterusnya. SMA. Oke, bagus Tiara. Lanjut. Silakan sampaikan. Apa yang sampaikan tadi Pak? Cita-cita itu apa? Terus kenapa kita suka cita? Jawab. Tempel 5. Cara kita menggapai cita-cita itu Oke, bagus. Lanjut. Oke, lanjut. Bagus Aci. Cita-cita itu Oke, bagus Kevin. Lanjut Abah. Terus? Apa lagi? Gimana cara mencapai cita-cita dari itu? Oke, berarti lebih. Sesuatu yang harus kita capai di masa depan. Terus? Itu Oke, bagaimana caranya? kita keras, disiplin, dan juga nabung. Oke. Keluarga Oke, bagus semua yang kamu kesimpulan itu betul. Jadi impian kita itu segala sesuatu yang mau kita raih di masa depan nanti, baik itu berupa kalau impian ya, impian kan tidak hanya mengenai mau jadi apa, tapi juga bisa jadi kamu ingin punya apa, gitu kan? Jadi kayak kamu mau punya Konsep penjara. ya
Lalu punya game Bu. Sampai di situ materi kita pada siang ini. Sebelum kita tutup, bagaimana kesan dan pesannya mengenai kita pertemuan kita pada Seru sekali, bisa bertemu teman-teman baru. lanjut sama lagi? Kevin, tenang. Hal itu bagaimana kesannya? Saya sangat senang dan bahagia. Bahagia, oke. Lanjut. Bisa mendapatkan materi baru dan kegiatan baru. Oke, lanjut. Oke, bisa menjadi motivasi hidup. Pesannya bagaimana? Bisa desa Bu. Pesannya bagaimana? Pesannya mengenai kegiatan kita? Semoga dapat kita berjumpa. Oke, kapan tuh rencananya mau Besok. minggu depan? Ya, siap dia ya. Dia di mana itu lakukan? Kasih lagi. Di sini. Jam Iya masih Bu. Bulan ujian Pak. ujian. Jadi kita akan lakukan kegiatan seperti ini. Minggu depan di tempat yang sama dan jam yang sama. Dengan topik yang berbeda. Oke, sebelum kita tutup, aku tanya dulu komitmen kamu. Setelah kita telah kamu mengetahui nih tentang cita-cita, terus kenapa kita punya impian atau cita-cita, bagaimana komitmen kamu ke depan? Berada tunggu. Mengumpulkan untuk berjalan jiwa. Apa, Vin? Berusaha mengumpulkan modal-modal untuk Mengumpulkan modal sebanyaknya untuk mewujudkan cita-cita itu. Oke, lanjut ya. Komitmen kamu ke depan ini. Oke, sedikit lagi. Terus, ya. Coba. Oke, jangan terlalu banyak bercanda dalam hidup ya. Oke, lanjut. Oke, jadi disiplin terus berusaha keras. Oke, belajar lebih maksimal. Oke? Oke, lihat. Bagus. Lanjut. Terus ke tujuan. Fokus ke tujuan. Sudah lihat ya? Oke, yakin siswa-siswi ibu bisa melaksanakan komitmen itu dengan baik.